Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satrianti. Saya dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil makalah kelompok kami, yakni perkembangan afektif. Di dalam makalah ini, kami membahas dua hal pokok penting. Yang pertama adalah perkembangan emosi, dan yang kedua adalah perkembangan nilai moral dan sikap. Sebelumnya, teman satu kelompok saya telah membahas sebagian besar materi pokok penting perkembangan emosi. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya. Perbedaan individual dalam perkembangan emosi. Ekspresi emosional setiap individu itu berbeda-beda. Perbedaannya itu sebagian disebabkan oleh keadaan fisik anak pada saat itu dan kemampuan intelektualnya, dan sebagian lagi disebabkan oleh kondisi lingkungan. Anak yang sehat cenderung kurang emosional dibandingkan dengan anak yang kurang sehat. Jika kita tinjau dari segi kedudukannya sebagai anggota suatu kelompok, anak-anak yang pandai bereaksi lebih emosional terhadap berbagai macam rangsangan dibandingkan dengan anak-anak yang kurang pandai. Tetapi sebaliknya, mereka juga cenderung lebih mampu mengendalikan ekspresi emosi. Kemudian, jika kita tinjau lagi dari segi kedudukannya di dalam anggota suatu kelompok keluarga, anak laki-laki lebih sering dan lebih kuat dalam mengekspresikan emosi yang sesuai dengan jenis kelamin mereka. Misalnya, marah bagi anak laki-laki dibandingkan dengan emosi takut, cemas, dan kasih sayang yang dianggap lebih sesuai bagi perempuan. Selanjutnya, saya akan membahas proses pembelajaran untuk membantu perkembangan emosi subjek didik. Intervensi pendidikan untuk mengembangkan emosi remaja agar dapat berkembang ke arah memiliki kecerdasan emosional. Salah satu di antaranya menggunakan intervensi yang dikemukakan oleh W.T. Grant Consortium tentang unsur-unsur aktif program pencegahan. Ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah pengembangan keterampilan kognitif, yang kedua adalah pengembangan keterampilan emosional, dan yang ketiga adalah pengembangan keterampilan perilaku. Pertama, pengembangan keterampilan emosional. Cara yang dapat dilakukan untuk mengembangkan keterampilan emosional, yang pertama mengidentifikasi dan memberikan nama-nama atau label perasaan, mengungkapkan perasaan, mengidentifikasi perasaan, mengelola perasaan, menunda pemuasan, mengendalikan dorongan hati, mengurangi stres, dan yang terakhir memahami perbedaan antara perasaan dan tindakan. Kemudian, pengembangan keterampilan kognitif. Cara yang dapat dilakukan untuk mengembangkan keterampilan kognitif individu adalah belajarlah melakukan dialog batin sebagai cara untuk menghadapi dan mengatasi suatu masalah atau memperkuat perilaku diri sendiri. Kemudian, belajarlah membaca dan menafsirkan isyarat-isyarat sosial. Misalnya, mengenali pengaruh sosial terhadap perilaku dan melihat diri sendiri dalam perspektif masyarakat yang lebih luas. Kemudian, belajarlah menggunakan langkah-langkah penyelesaian masalah dan mengambil keputusan. Misalnya, mengendalikan dorongan hati, menentukan sasaran, mengidentifikasi tindakan-tindakan alternatif, dan memperhitungkan akibat-akibat yang mungkin timbul. Kemudian, belajarlah memahami sudut pandang atau empati. Kemudian, belajarlah memahami sopan santun, yaitu perilaku mana yang dapat diterima dan mana yang tidak. Kemudian belajar bersikap positif terhadap kehidupan. Dan yang terakhir adalah belajar mengembangkan kesadaran diri. Misalnya, mengembangkan harapan-harapan yang realistis tentang diri sendiri. Yang ketiga adalah pengembangan keterampilan perilaku. Cara yang dapat dilakukan untuk mengembangkan keterampilan perilaku individual adalah ini terbagi menjadi 2. Pertama, kita belajar keterampilan komunikasi nonverbal, dan kedua belajar keterampilan komunikasi verbal.
cara yang dilakukan untuk belajar keterampilan komunikasi nonverbal, misalnya berkomunikasi melalui hubungan pandangan mata, ekspresi wajah, gerak-gerik, posisi tubuh, dan sejenisnya. Kemudian, cara kita belajar keterampilan komunikasi verbal, misalnya mengajukan permintaan dengan jelas, mendeskripsikan sesuatu kepada orang lain dengan jelas, menanggapi kritik secara efektif, menolak pengaruh negatif, mendengarkan orang lain, ikut serta dalam kelompok-kelompok kegiatan positif yang banyak menggunakan komunikasi verbal, dan sejenisnya. Kemudian, selanjutnya saya akan membahas perkembangan nilai moral dan sikap. Oke, yang pertama yang harus kita ketahui adalah apa itu pengertian nilai, moral, dan sikap. Pertama, nilai. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, nilai adalah harga atau angka kepandaian. Adapun menurut Sprenger, nilai diartikan suatu tatanan yang dijadikan panduan oleh individu untuk menimbang dan memilih alternatif keputusan dalam situasi sosial tertentu. Kemudian, moral. Moral berasal dari kata Latin mores yang artinya tata cara dalam kehidupan, adat istiadat, atau kebiasaan. Maksud moral adalah sesuai dengan ide-ide umum yang diterima tentang tindakan manusia mana yang baik dan yang wajar. Moral merupakan kaidah norma dan pranata yang mengatur perilaku individu dalam kehidupannya dengan kelompok sosial dan masyarakat. Kemudian kita harus ketahui juga apa itu sikap. Sikap, menurut Fishbein tahun 1975, mendefinisikan sikap adalah predisposisi emosional yang dipelajari untuk merespon secara konsisten terhadap suatu objek. Sikap merupakan variabel laten yang mendasari, mengarahkan, dan mempengaruhi perilaku. Kemudian, yang akan saya bahas selanjutnya adalah hubungan antara nilai, moral, dan sikap. Bagi Sigmund Freud, Gerald Corey tahun 1989 yang telah menjelaskan melalui teori psikoanalisisnya antara nilai norma dan sikap, antara nilai moral dan sikap merupakan satu kesatuan dan tidak dibeda-bedakan. Dalam konsep Sigmund Freud tersebut, struktur kepribadian manusia itu terdiri dari 3. Yang pertama adalah ego, yang kedua adalah superego, dan yang ketiga adalah alt. Oke, kita bahas pertama itu ego dulu. Ego merupakan eksekutif dari kepribadian yang memerintah, mengendalikan, dan mengatur kepribadian individu. Tugas utama ego adalah mengantar dorongan-dorongan naluriah dengan kenyataan yang ada di dunia sekitar. Selanjutnya superego. Superego adalah kode moral perilaku yang tugas utamanya mempertimbangkan apakah suatu tindakan itu baik atau buruk, benar atau salah. Superego juga mempresentasikan hal-hal yang ideal, bukan hal-hal yang real atau nyata, serta mendorong ke arah kesempurnaan, bukan ke arah kesenangan. Ketiga adalah alt. Alt atau das es. Alt berisi dorongan naluriah, tidak rasional, tidak logis, tak sadar, amoral, dan bersifat memenuhi dorongan kesenangan yang diarahkan untuk mengurangi ketegangan atau kecemasan dan menghindari kesakitan. Materi terakhir yang akan saya bahas adalah karakteristik nilai moral dan sikap remaja. Salah satu tugas perkembangan yang harus dikuasai remaja adalah mempelajari apa yang diharapkan oleh kelompok daripadanya dan kemudian bersedia membentuk perilaku yang sesuai dengan harapan sosial atau masyarakat tanpa terus dibimbing, diawasi, didorong, diancam hukuman seperti yang kita alami sewaktu anak-anak. Misal, meringkas 5 perubahan dasar dalam moral yang harus dilakukan oleh remaja. Yang pertama adalah
pandangan moral individu makin lama makin menjadi lebih abstrak. Kedua, keyakinan moral lebih terpusat pada apa yang benar dan kurang pada apa yang salah. Kemudian yang ketiga adalah penilaian moral menjadi semakin kognitif. Hal ini mendorong remaja lebih berani mengambil keputusan terhadap berbagai masalah moral yang dihadapinya. Keempat adalah penilaian moral menjadi kurang egosentris. Kelima, penilaian moral secara psikologis menjadi lebih mahal dalam arti bahwa penilaian moral merupakan bahan emosi dan menimbulkan ketegangan emosi. Itulah karakteristik nilai moral dan sikap remaja. Semoga apa yang saya paparkan dapat dipahami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.